Baik, untuk kali ini kita akan bahas gabungan dan irisan bangun ruang sisi lengkung, gabungan tabun dan setengah bola, gabungan tabun dan kerucut ya. Nah, kita masuk ke gabungan tabun dan setengah bola. Nah, volume ya, volume sama dengan volume tabung ditambah volume setengah bola. Jadi volume tabungnya tabung ini ya, di atas ada setengah bola ya, di seperdua bola. Rumusnya sama dengan pi r berpangkat 2 tinggi ditambah seperdua dikali 4/3 pi r berpangkat 3. Nah, kalau diturunkan ini modelnya seperti ini. Ini tetap kita turunkan pi r berpangkat 2 di tinggi ditambah 2/3. 2/3 diperoleh dari 1 kali 4, 2 kali 3 jadinya 4/6, masing-masing dibagi 2 jadinya 2/3. Pi r berpangkat 3 ya. Sama dengan ini kalau dibentuk, kalau dikeluarin modelnya seperti ini. Pi r berpangkat 2 ini dikeluarin, T di dalam ditambah 2/3 R ya. Jadi sama aja rumus yang ini sama ke atas ya. Cuma yang di bawah ini lebih kompleks lagi. Nah, sekarang kita ke luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tengah bola ya. Nah, sedangkan luas alas sendiri adalah pi r berpangkat 2. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, luas selimut kemarin udah kita jelaskan ya, pi r 2 pi r tinggi ditambah 2 pi r berpangkat 2 luas setengah bola ya. Nah, kalau dibentuk modelnya seperti ini nih. 3 pi r berpangkat 2, jadi 3 ini diperoleh dari 1 di sini pi, di sini juga ada 2 ya. Jadi kalau digabung jadinya pi r berpangkat 3 pi r berpangkat 2. Nah, ini sendiri bisa ya, ini bisa, ini digabung, maaf tadi ini yang digabung nih, jadinya ini. Nah, kalau disederhanakan modelnya seperti ini. Pi r ya, pi r-nya kita pisahin di dalam kurung 3r ditambah 2 tinggi. Nah, sebagai contoh silakan diperhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar berikut ya. Sebuah benda berbentuk gabungan kerucut. Jadi ada 3 kerucut ini, kerucut, tabung dan setengah bola ya, belahan bola atau setengah bola. Jika panjang jari-jari 10 cm dan tinggi kerucut 24 cm, luas permukaan benda tersebut adalah titik-titik. Oke, sekarang kita jawab ya. Silakan disiapkan pulpennya. Kita jawab bersama. Saya ambil spidol terlebih dahulu. Oke. Yang diketahui adalah saya singkat diketahui jari-jari ya. Jari-jari biasanya disingkat dengan R gitu ya. Sama dengan jari-jarinya adalah 10 cm. Jadi ingat, jari-jari ini kepunyaan kepunyaan kerucut, kepunyaan juga setengah lingkaran, kepunyaan juga tabung ya. Jadi ada 3. Nah, berikutnya yang diketahui adalah tinggi ya. Tinggi saya singkat tinggi K ya. K itu adalah kerucut ya. Tinggi kerucutnya adalah 24 cm. Nah, perhatikan 50 ini ya. 50 ini adalah jumlah keseluruhan ya, dari tinggi tabung, tinggi kerucut, dan di sini ada tinggi setengah bola ya. Tinggi keseluruhan saya singkat di sini, tinggi keseluruhan ya. Tulisannya agak jelek. 50 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas ya. Luas permukaan ya, luas permukaan benda. Luas permukaan benda. Luas permukaan benda. Nah, ini ya, yang ditanyakan adalah ini ketiga-tiganya. Kerucut, tabung sama bola kalau ketika digabung.
maka penyelesaiannya adalah gini. Penyelesaian sama dengan saya singkat luas permukaan benda, saya singkat gini ya, benda sama dengan ya, sama dengan kita pertama dulu ya, kita ke sini dulu, luas setengah bola ya kan, luas 1/2 bola ditambah luas tabung itu ya, luas tabung ditambah luas kerucut ya. Nah, kita tinggal masukkan aja rumusnya. Tadi kita udah jelasin ya. Rumusnya sama dengan gimana tadi? Sama dengan untuk luas setengah bola ya, jadinya 2πr berpangkat 2. Perhatikan yang tadi ya di awal ya. Sedangkan untuk luas tabung sendiri adalah 2πrt, 2πr kali tinggi. Berikutnya untuk ini luas kerucut itu adalah PRS ya. Maka ini boleh saya ubah. Persamaan ini saya pindahkan modelnya seperti ini. PR ini, PR saya keluarin, maka jadinya S ditambah 2T ditambah 2R gini ya. Nah, sama aja, kalau PR kali S jadinya kembali ke sini ya. Kalau PR dikali 2T kembali ke ini ya, PR kali 2T, PR dikali 2R jadinya 2PR berpangkat 2 kembali. Nah, maka hasilnya, nah kita tinggal masukkan nilainya ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak, Pi-nya nilainya berapa? 22/7 atau 3,14. Nah, perhatikan di jari-jari. Kalau jari-jarinya kelipatan dari 7, boleh kita menggunakan 22/7 ya. Nah, karena di sini nggak menerahkan nilai Pi-nya berapa, berarti kita boleh kasih 3,14. 3,14 itu kita gunakan karena bukan kelipatan dari 7. Nah, misalnya kalau jajarnya 7 baru kita menggunakan 22/7. Nah, sekarang R-nya berapa? R-nya 10, ya kan? Nah, di sini S-nya ada nggak S-nya? S-nya belum datang ya. Belum ada, belum dapat. Kalau belum ada berarti kita gunakan dulu, kita cari S-nya ya. Nah, sekarang perhatikan, tadi tinggi kerucut di sini ada 24 ya. 24, sedangkan jari-jarinya di sini ada 10. Yang ditanyakan adalah ini nih. Di sini berapa? Nah, ini kita gunakan rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras gimana? Masih ingat rumus Pitagoras? Ini saya singkat S ya. S berpangkat 2 sama dengan 24 berpangkat 2 ditambah 10 berpangkat 2. 20 S sama dengan akar kuadrat 24 berpangkat 2 itu 576 ya. 576 ditambah 10 berpangkat 2 jadinya 100 ya kan. Jadi 576 ditambah 100 jadinya akar kuadrat 676. 676 itu akar dari berapa? 26 ya. Berarti 26 cm. Nah, kita masukkan di sini nih 26. Nah, S-nya udah ada, nemu 26. Ditambah 2. Nah, tingginya perhatikan ya. Tinggi di sini bukan tinggi tabung ya, bukan tinggi tabung. Di sini dimaksud tinggi tabung ini. Ini bukan tinggi tabung ya. Jadi kita yang menghitung tinggi keseluruhan ya. Jadinya 50 ditambah 2 kali jari-jarinya adalah 10. Nah, maka jadinya sama dengan
3,14 dikali 10 jadinya 31,4 dikali 26, 2 kali 50 jadinya ini 26 tetap ya, ditambah 100 ya kan, ditambah 20 2 kali 10 hasilnya berapa, silahkan dicari sendiri hasilnya ya, silahkan dicari hasilnya berapa. Oke, ingat satuannya adalah sentimeter per segi atau berpangkat 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini saya anggap ini soal yang mudah ya buat kalian. Saya hapus ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, pembahasan soal berikutnya. Oke, mudah. Kita lanjut ke soal ini, gabungan tabung dan kerucut. Tadi 3 ya, ada kerucut, ada setengah bola, dan ada tabung. Nah sekarang cuma 2 ya, tabung dan kerucut. Volume sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Nah kemarin udah kita jelasin ya, rumus volume tabung gimana, ini tabung, kerucut seperti ini. Maka kalau disederhanakan modelnya seperti ini, PR berpangkat 2, tinggi tabung ditambah 1/3 tinggi kerucut ya. Nih. Nah sekarang luas permukaan, luas alas ditambah luas selimut tabung ditambah luas kerucut. Nah luas alas mana? Ini ya, ingat ya, luas alasnya bawah tabung, luas selimut tabung ini ya. Nah terus ada pertanyaan, Pak kok nggak dihitung lagi tutup atas? Enggak, karena antara kerucut sama tabung udah berempit, jadi nggak usah dihitung ya. Itu logikanya seperti itu. Berikutnya luas kerucut. Luas kerucut yang mana? Ini nih luas kerucut ya kan. Nah rumusnya seperti apa? Luas alas kan bentuknya lingkaran, maka rumusnya adalah PR berpangkat 2 ya, ditambah 2 PR tinggi tabung ya. Tinggi tabung di sini ada tinggi sini nih tinggi tabung disingkat T besar ya. Berikutnya PRS. Nah PRS ini adalah luas kerucut, selimut kerucut. Nah sekarang kita bahas contohnya, ini contoh nih. Nah perhatikan gambar gabungan kerucut dan tabung di samping. Ini cuma 2 ya. Nah, luas permukaan bangun tersebut adalah titik-titik. Nah sekarang kali kita disuruh nyari hasilnya ya. Nah sekarang coba kita cari hasilnya. Yang diketahui apa? Oke, yang diketahui diameter ya. Saya singkat diameter sama dengan 14. Karena diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Gitu ya. Nah, berikutnya tinggi tabung, saya singkat. Ya, tinggi tabung sama dengan 12 cm. Tinggi kerucut, maka tinggi kerucut berapa? Nah tinggi kerucut kita tinggal kurangkan aja, dari 36 dikurang 12 jadinya sama dengan 24 cm ya, gitu ya. Nah yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas ya, luas permukaan bangun, permukaan bangun. Nah ini yang ditanyakan. Nah ingat, kita kembali ke rumus yang tadi ya, di awal ya. Di awal berarti luas keseluruhan ya, saya singkat aja, luas keseluruhan sama dengannya di sini aja, sama dengan luas kerucut paling atas ya, luas kerucut ditambah luas tabung ya kan, tabung ditambah luas alas. Alasnya apa Pak? Alasnya berupa lingkaran. Nah sekarang kita masukkan nilainya nih.
Luas kerucut tadi apa? Luas kerucut PRS ya. PRS ditambah luas tabung. Luas tabung itu 2 PRT. Tinggi tabung ya. Ditambah luas alas PR berpangkat 2. Nah, ini boleh saya ubah jadinya gini nih. PR ini saya pisahkan. S nih. S ini saya pisah ke dalam, ditambah 2T, 2 tinggi, ditambah jari-jari, ya kan? Maka sama dengan, nah perhatikan, Pak Pi-nya nilai berapa Pak Pi-nya? Kita gunakan 3,14 atau 22/7. Maka yang digunakan adalah karena R-nya adalah 7 kelipatan dari 7, maka kita boleh gunakan 22/7. Dikali jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 7 gitu ya. Nah, dalam kurung S-nya. S belum ada nih, Pak. Nah, berarti kita cari dulu ya. Kalian cari S-nya berapa? Nah, tadi di sini udah diketahui ya. Jari-jarinya di sini ada 7, ya kan? Nah, tadi tingginya di sini tadi berapa? 24. Maka di sini berapa? Ya kan? Berarti ini saya simpulkan sebagai S. S berpangkat 2 sama dengan tinggi berpangkat 2 ditambah jari-jari berpangkat 2. Kalau S-nya saya hilangkan 2-nya, maka jadi akar kuadrat. Jadinya T-nya tinggi tadi berapa? Tinggi 24 ya. 24. Ini 24 nih. 24 di berpangkat 2 ditambah jari-jari 7 berpangkat 2. Maka jadinya adalah 24 berpangkat 2 jadinya 576. 576 ditambah 49. Nah, 576 ditambah 49 jadinya 625. 625. Akar 625 sendiri sama dengan 25 cm. Berarti di sini udah nemu nih 25 ya. Garis pelukisnya 25. Di sini ada 25. Nah, kita tinggal masukkan aja nilainya. 25 ditambah 2 kali tinggi 36 ditambah jari-jarinya berapa? Ya, jari-jarinya 7. Nah, silakan dicari hasilnya berapa di sini ya. Berapa hasilnya di sini? Ada pilihannya di sini. Oke, gitu ya. Untuk di pembahasan ini saya kira untuk gabungan mencari luas permukaan 3 bangunan yang digabung sekaligus ataupun 2 itu mudah ya, karena ini sebelumnya kita sudah pelajari luas permukaan ya. Nanti kita masuk di gabungan ketiga dengan mencari volume tabung ya di video kelima. Oke, saya sarankan untuk kalian silakan perbanyak latihan ya dengan soal ini. Jika ada yang salah hitung di yang kita bahas ini ya, silakan beri komentar ya di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bersama ya. Nanti kita kasih solusi di komentar. Oke. Mungkin untuk hari ini sekian ya di video keempat. Nanti kita lanjut ke video kelima. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.